Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Alhamdulillah ya, senang, bahagia ketemu dengan anda semua ya, sahabat berpikirku. Kalian itu adalah sahabat berpikirku ya. Dalam suasana yang hari-hari yang lalu juga sudah kita lalui, nggak tahu ini hari yang keberapa ini puasanya. Hari yang ke-13 kalau nggak salah ya, nggak kerasa sudah 13 hari. Semoga puasa kita tetap bisa kita selesaikan dengan baik. Begitu juga untuk teman-teman lainnya ya yang tidak menjalankan ibadah puasa ya, selamat datang, selamat bergabung dalam forum diskusi ini. Seperti janjiku yang kemarin ya, kemarin aku itu memberikan tanggapan tentang apa yang dilontarkan oleh si penghujat yang sampai sekarang belum ada beritanya apakah sudah dideportasi, apakah sudah dibawa pulang ke Indonesia. Ya mungkin semua itu ada prosesnya ya. Semoga bisa selesai ya, bisa cepat selesai, jadi tidak membuat suasana menjadi lebih buruk lagi ya, tapi bisa menjadi suasana lebih kondusif khususnya di negara kita, yaitu hubungan antar umat yang beragama khususnya ya Islam Kristen ya. Sampai sekarang aku belum ketemu kabar sampai di mana apa yang dilakukan oleh para petugas-petugas di lapangan ya. Kepada mereka kita berikan support, semoga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ya, kemarin aku jelaskan tentang konsep Allah dalam Islam ya, yang sama si penghujat J ini disamakan dengan makhluk ya. Bahwa dalam konsep perspektif sebetulnya sama sih. Dalam konsep perspektif anak-anak Abraham ya, baik itu Yahudi ya, Nasrani dan Islam ya, Allah itu dia bersifat absolut ya. Nanti memang ada permasalahan tersendiri ketika dalam kekristenan menjadi Tritunggal dan Oneness, itu hal lain lah ya. Dan aku sudah jelaskan nggak bisa namanya Allah itu dipersamakan seperti makhluk seperti yang dipikirkan dia ya, dan aku sudah jelaskan itu. Kemudian tentang tentang hujatan ya, biasalah ya, hujatan tanpa data, hanya berbekal sebuah kopas saja. Jadi sebetulnya kalau dibawa ke meja diskusi itu ya bisa grekeli, orang Jawa bilang grekeli itu apa ya? Lututnya bisa bergetar kalau ditanya, Anda punya data dari mana untuk mengatakan bahwa ada nabi cabul itu? Tidak ada. Semua nabi-nabi itu tidak ada yang melakukan hal-hal yang cabul. Begitu juga kalau terkait Kanjeng Nabi Muhammad ya. Dengan logika yang sangat sederhana aku sampaikan kemarin ya. Bapak Abu Bakar As-Siddiq itu tentunya bapak yang waras, bukan yang gila. Artinya kalau memang apa yang dilakukan lewat pernikahannya Kanjeng Nabi Muhammad dengan putrinya itu sesuatu yang melanggar norma, kita nggak usah bicara agama dulu lah, melanggar norma gitu aja, tentunya tidak akan dibiarkan. Tapi nyatanya kan dibiarkan, dan memang akhirnya mereka seperti apa yang kita tahu menjadi sahabat. Justru khalifah pertama adalah sahabat Abu Bakar. Itu kan menunjukkan memang tidak ada masalah. Lah orang bapaknya sendiri nggak mempermasalahkan kok, ini yang bukan apa-apa yang mempermasalahkan itu logikanya logika cacing anil itu yang dipakai. Logika
yang amburadul lah gitu ya. Oke, itu kemarin 2 sudah aku selesaikan, dan ini aku akan selesaikan sekarang. Ini aku bikin edisi tamat ya. Nggak mungkin semua dari lontaran-lontaran gila yang dia sampaikan itu aku komentarin, enggak. Aku hanya memilih 4 saja ya. Yang kemarin 2 dan hari ini 2, dan ini edisi tamat. Dan itu pun hanya dalam perspektif teologisnya. Kalau dalam perspektif politis aku tidak tertarik atau belum tertarik untuk menanggapi, karena ada kekhawatiran nanti campur ya. Jadi mending aku ngambil sisi teologisnya saja. Seperti yang katanya apa nama itu? Pahlawan revolusi itu hidupnya hedonis, itu dari mana bisa ngomong gitu? Ya, dari mana? Kalau ada orang percaya dengan omongannya orang gila, ya berarti dia ikut gila gitu. Kalau aku sendiri sulit untuk percaya hal itu. Datanya itu dari mana? Apakah mereka hidup dengan hura-hura dengan hedonismenya? Gitu. Ya, orang nggak tahu sejarah ngomong sejarah ya, jadinya kacau. Bukan berarti tidak mungkin ada perbedaan. Silakan saja kalau memang berbeda, tapi datanya mana? Sehingga bisa dibilang hidup dalam perspektif hedonis. Tapi silakanlah. Itu teman-teman yang berkecimpung dalam dunia politik silakan dikomentari. Aku belum tertarik karena nanti takutku bercampur, karena aku mengambil spesifik di teologisnya dulu ya. Mungkin yang hal-hal yang politis itu perlu aku pertimbangkan untuk aku komentari atau tidak. Itu nantilah ya. Untuk sementara ini hal-hal yang politis saja dulu. Hal-hal yang teologis. Oke. Maka kali ini judul kajian kita adalah ini, kalau tidak tahu, bertanyalah. Ya, apa nggak nampak? Ini nggak nampak? Ini nggak nampak? Mulai ini ke sini. Ini memang lagi ada masalah ini ya. Dulu handphone ini untuk bikin video seperti kamu lihat. Coba kalian lihat di video tajuknya yang berjudul tentang Yesus Alpha Omega, itu hasilnya bagus sekali ya. Bagus sekali. Sekarang ini bermasalah, nggak tahu, gambarnya itu buruk. Kualitasnya jelek, ya, mentah gambarnya, nggak seperti dulu bagus. Aku juga bingung, apa perlu disetting handphonenya, atau memang handphonenya sudah minta ganti? Apa suasana ruangannya ini sudah di berapa kali rubah ini, tapi hasilnya tetap aja tidak sebagus. Coba kalian lihat video kajian yang tentang Yesus Alpha Omega, itu kan hasilnya bagus sekali itu videonya, ya. Kok yang akhir-akhir ini buruk sampai nggak tahu aku harus bagaimana. Sampai kalau ambil jauh nggak bisa, dekat nggak bisa gitu ya. Apa nggak tahu lah nanti. Kalau tidak tahu bertanyalah. Kalau tidak tahu bertanyalah. Masih nampak ini kalau ini. Ya, jangan menghujat. Jangan menghujat. Ya. Nih, ini seri 2 tamat. Ya, kalau kemarin kan seri 1 ya. Ini aku ambil 2 juga ya. Dia berbicara tentang, nggak tahu mana yang dulu, tentang budaya dan LGBT. Sepertinya tentang budaya dulu aku komentari, nanti baru tentang LGBT ini ya. Karena ini singkat tentang budaya. Oke. Kalau gini Bapak nggak nampak? Nampak apanya kalau gini? Iya kan? Jelek kan? Kalau duduk gini baru nampak. Ya wis lah. Yang penting suaranya kalian tahu lah ya, gambarnya mau bagaimana ya, keadaannya masih begini, nanti nggak tahu apa
ganti handphone atau gimana juga. Jadi begini, si Dajjal ini bilang, kebetulan ini saat-saat puasa ya. Aku nggak tahu bahasa pasnya bagaimana, tapi intinya ketika masuk bulan-bulan puasa dia merasa tidak nyaman, tersiksa atau bagaimana gitu ya. Terus dia menyampaikan alasannya adanya suara beduk dan suara orang menyampaikan apa itu salam itu ya ketika salat tarawih itu, dan beduknya bertalu-talu itu yang dia itu sangat menghina sekali yang dia bilang Sarimin atau siapa dia bilang itu ya, Sarimin pergi ke pasar itu ya. Itu sangat, tapi Anda tidak tahu bahwa itu sangat kasar kalau Anda bukan orang Jawa, Anda tahu, karena itu ada dalam perspektif budaya Jawa ya. Itu namanya komedi bedes ya. Bayangkan dia menggunakan sebagai penjelas peristiwa yang dia tidak suka itu dengan analoginya komedi bedes ya. Duk 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 Sarimin pergi ke pasar, itu sangat menghina sekali, itu sangat menghina sekali itu ya. Itu dalam perspektif Jawa itu penghinaan. Ini kan Dajjal ini kan Jawa Tegal ini, kalau lihat apa alumni SMA-nya ya. Artinya dia juga tidak begitu asing dengan budaya Jawa, ya. Ya begitulah. Dia merasa terganggu gitu. Sekarang aku jelaskan. Seperti yang aku bilang kemarin, ya. Tiap-tiap agama itu punya aturannya sendiri-sendiri gitu. Dan agama itu tidak bisa suruh toleran, tidak bisa. Ya, orang agama itu punya aturannya sendiri-sendiri kok. Maka yang harus toleran itu kita sebagai umat beragama. Itu yang pertama. Yang kedua, bumi ini satu. Dan di dalamnya full color, banyak warna. Bukan hanya kita aja yang hidup di bumi ini. Maka dari itu harus ada saling memberi dan saling menerima. Harus ada permakluman, ya. Harus ada bisa melahirkan sebuah kebijaksanaan, gitu. Karena bukan hanya satu komunitas saja yang hidup di bumi ini, banyak, ya. Seperti kita, seandainya kita hidup di Bali, itu kita harus maklum kalau di sana bau dupa. Itu harus memaklumi. Ya memang saudara-saudara kita di sana kalau beribadah dengan dupa, gitu loh, ya itu harus dimaklumi. Jangan terus dihujat atau dikomentari dengan sesuatu yang sangat tidak tidak beradab lah. Gitu. Ya memang saudara kita di Bali itu seperti itu. Jadi kalau kita hidup di sana, kita harus bisa menerima itu dalam permakluman. Kita bisa mengerti, oh saudaraku ini sedang beribadah. Kalau saudaraku Hindu beribadah, mereka bakar dupa. Jadi ya wajar kalau bau dupa. Itu kan sangat sederhana begitu itu. Ya. Begitu juga kalau bulan puasa di komunitas Islam ada yang nabuh beduk, ada yang mengucapkan salam dengan suara yang lantang. Ya memang begitu. Tuh loh, ya. Memang begitu. Jadi mau bagaimana lagi? Memangnya seluruh dunia mau menurut aturan yang tunggal, orang diisinya macam-macam. Ya. Tapi sebelum ke sana, aku mau jelaskan dulu. Itu sebetulnya tidak dalam ajaran yang fundamental di dalam perspektif Islam tentang salam dan tentang beduk. Itu masuk dalam antropologis budaya, khususnya beduk.
Jadi itu bukan ajaran yang di dalam agama Islam tuh harus begitu, yang qot'i, bukan, itu istihadi. Nggak tahu nih, kalian ngerti nggak yang lain-lainnya ini tentang apa itu qot'i, istihadi gitu ya. Kalau sholat itu qot'i ya. Nanti istihadi ini ya, di dalam internal Islam sendiri itu terjadi perbedaan. Yang nanti itu penyelesaiannya teori hukum fikih. Dan aku paling tidak suka, tidak begitu tertarik berbicara, karena fikih itu kan option nanti, pilihan mau yang mana gitu loh. Yang suka beduk ya pakai beduk, yang nggak suka beduk nggak pakai beduk, yang suka salam ya teriakan salam, itu sebagai penyemangat ya, peki salam ada. Bagi yang nggak mau ya sudah nggak salam. Jadi itu bukan aturan yang qot'i di dalam Islam, bukan, itu istihadi. Bahkan nanti kalau masalah beduk ini ya, kita kupas tuntas, nanti ujung-ujungnya itu ada pada kelompok yang sangat ekstrim mengatakan oh itu bid'ah, larinya ke sana lagi, oh tambah ruwet lagi. Gitu loh. Karena apa? Karena mereka tidak tahu budaya. Beduk itu tidak tumbuh dari Islam, tidak, itu budaya Nusantara kita, ya. Yang itu tidak, kan gini, budaya itu boleh tumbuh dan berkembang selama dia tidak melanggar syariat dalam sebuah agama. Itu silakan saja. Maka terjadi sinkritisme. Tahu nggak kalian sinkritisme itu? Sinkritisme itu meeting point, pertemuan antara agama dan budaya, itu sinkritisme. Jadi kalau kalian pergi ke Arab sana ya nggak ada masjid ada beduknya. Itu budaya Islam kita sebagai anak-anak Nusantara. Jadi dulu itu kan belum seperti sekarang. Untuk manggil orang, untuk memberitahu orang itu lewat langgar, lewat musola, lewat masjid, itu lewat beduk. Beduknya ditabuh bertalu-talu. Dan itu dalam lingkungan Islam sendiri ada yang mau pakai, ada yang tidak. Seperti yang bilang tadi. Nanti ujung-ujungnya kajiannya, kalau memang itu dikupas tuntas, ada yang bilang bid'ah. Itulah. Dan aku sudah bilang kemarin, soal bid'ah itu dolalah, kita semua tuh paham, sepakat. Tapi yang jadi masalah ketika dalam satu permasalahan, yang satu bilang itu bukan bid'ah, yang satu bilang bid'ah. Ini yang nggak pernah ketemu. Kalau semua bilang bid'ah itu dolalah, kita sepakat semua itu. Ya. Karena untuk mengupas tentang bid'ah itu juga bukan sesuatu yang gampang. Itu pelik di dalamnya. Nah, ini seharusnya si Dajjal satu ini, kalau dia enggak tahu, tanya. Kenapa ada beduk? Kenapa ada peki yang menyemangati setiap perpindahan rakaat dalam tarawih? Itu tanya. Gitu loh. Kalau kamu terganggu, ya, orang lain pun bisa terganggu dengan agamamu. Ya. Jadi kalau kita mau sama-sama melepas kebijaksanaan di antara kita, tidak ada local wisdomnya. Kalau kamu terganggu dengan agama orang lain, kamu kira orang lain tidak terganggu dengan agamamu? Ya. Kalau kamu terganggu dengan beduk, bisa nggak orang Islam ngomong terganggu dengan lonceng gereja? Terganggu dengan suara paduan yang membahana? Ini kalau teman-teman Facebook supaya lebih akrab ya, aku kasih tahu ya. Kalau aku ngunggah yang kontennya itu teologis ya, di Facebook itu tulisan atau apa, itu lokal area, ada yang warna merah itu menunjukkan area itu ya. Itu mesti di atasnya Sekolah Alkitab Batu. Ya. Sekolah Alkitab Batu. Pasti begitu. Kalau kamu lihat di Facebook itu gitu.
Jadi lokasinya itu di atasnya itu ya, kan ini konten yang kita muat, di atasnya itu ada menunjukkan lokasi di mana. Itu aku menggunakan Sekolah Alkitab Batu. Karena apa? Karena kalau dibuka di Google, memang Sekolah Alkitab Batu itu keluar. Dan aku kalau ada teman-teman mau main-main ke tempatku itu, yang menjadi ancar-ancar itu Sekolah Alkitab Batu. Karena apa? Rumahku itu hanya beberapa ratus, 100, 200 mungkin tidak ada meter dari Sekolah Alkitab Batu. Ya. Teman-teman Sekolah Alkitab Batu itu, ya, suara loncengnya kami dengar. Seperti ini tadi aku lihat jam itu jam 12 kurang 5. Ya, di saat kami selesai melaksanakan sholat duhur, itu loncengnya berbunyi, kami dengar. Dan kami tidak ada masalah itu. Ya. Begitu juga kalau subuh, itu juga loncengnya berbunyi ketika kami sholat subuh, kami dengar. Nanti maghrib gitu, kami dengar, lonceng itu kami dengar. Tapi kami bisa memaklumi, oh itu suara lonceng dari saudara kami yang Kristen gitu. Ini lingkungan di tempatku ini mayoritas Islam. Tapi kami tidak pernah mempermasalahkan itu. Belum lagi kalau nanti menyambut Natal ya, itu mahasiswa yang lagi menempuh pendidikan di Sekolah Alkitab itu kan lagi latihan paduan suara tuh ya. Itu suaranya kami dengar keras. Belum lagi hentakan-hentakan bass, melodi. Bahkan itu menerobos masuk sampai ke ruang tidurku itu. Suara bassnya itu dam dam dam, suara melodinya itu. Tapi aku tidak masalah, aku menikmati itu. Karena aku tahu itu adalah saudara Kristenku yang sedang latihan paduan suara menyambut Natal. Aku dan masyarakat di sini ya, itu tidak merasa terganggu dan kami menikmati dan kami memaklumi. Ya itulah hidup keberagaman. Itu menunjukkan bahwa Islam itu jangan diajari toleransi. Ya. Ketika ya Amerika itu masih gelap dan bau, mereka mengajarkan artinya apa yang kita pegang dalam kehidupan keseharian, kehidupan modern ini adalah hak asasi manusia. Islam sejak awal sudah ngerti hak-hak asasi manusia itu. Bagaimana adanya piagam Madinah kalau kita baca itu kan memperhatikan hak-hak asasi manusia juga. Jadi jangan ajari orang Islam tentang HAM, jangan ajari orang Islam tentang toleransi. Kami mengerti dan kami menerapkan itu. Contohnya nih di tempat ini. Kalau ada yang nggak percaya, main di sini aku tunjukkan. Bahwa jarakku itu hanya dibatasi tembok. Jadi Sekolah Alkitab itu di tembok. Jadi aku memaklumi ada suara lonceng, ada suara musik, ada suara paduan suara itu. Aku enjoy saja itu. Loh. Makanya si Dajjal geblek ini ya. Coba kalau dia berpikir waras ya, tapi bisa waras enggak dia berpikir? Kalau kamu bisa terganggu dengan agama orang lain pun bisa merasa terganggu oleh agamamu. Maka dari itulah kita harus, orang Jawa bilang itu tepo seliro, bisa memaklumi. Ya memang itu saudara kita begitu. Nanti kalau saudaranya agama yang sini begitu, ya kita maklumi gitu loh. Jadi hidup itu harmonis. Gitu. Ya. Jadi nggak pernah di sini masyarakat sini alhamdulillah baik-baik. Sini mayoritas Islam sini. Sekolah Alkitab di sini ada dua sekolah, ada dua komunitas pendidikan Kristen ya, ada yang Protestan, ada Katolik juga ada ya. Yang Katolik itu nanti itu ya cuma satu kalau yang Katolik itu. Yang Protestan ada dua, ada I3 Institut Injili Indonesia ya. Terus di sini Sekolah Alkitab Batu itu kan peninggalan Belanda dulu, sudah ada sejak zaman Belanda dulu. Dan di sini mayoritas Islam dan kami tidak pernah ada masalah. Kami bahagia-bahagia saja, kami bisa hidup berdampingan gitu. Makanya satu lagi aku kasih tahu, kalau kamu merasa terganggu dengan agama orang lain pun bisa terganggu dengan agamamu.
Maka dari itu, karena bumi ini kita tempati bersama, mari kita saling membangun, saling hormat. Kalau orang Jawa bilang tepo seliro, saling memaklumi, gitu. Sehingga kita bisa hidup dalam hubungan yang relasi yang bagus, yang damai. Ya, itu jawabanku tentang beduk tadi itu ya, yang katanya dia merasa terganggu, merasa tersiksa, atau merasa apalah gitu. Oke, itu sekali lagi aku bilang bahwa beduk itu masuk dalam perspektif budaya, khususnya budaya Nusantara ya. Jadi bukan qot'i dalam ajaran Islam. Dan kami itu terserah saja. Kalau aku tidak ada masalah mau pakai beduk, ayo, nggak pakai beduk, ayo. Tapi sebagai orang yang mencintai budaya, yang suka dengan budaya, aku lebih suka yang ada beduk. Ya, karena apa? Itu mengingatkan peristiwa-peristiwa masa kecilku ketika bapak mamaku itu menyuruhku ngaji ya, ngaji langgar, di langgar, di desa kami dulu ya. Jadi kami anak-anak kecil dulu sangat familiar dengan beduk ya. Jadi itu yang bisa aku jelaskan, bahwa itu perspektifnya budaya ya. Berikutnya beduk sudah, nah sekarang kita ke LGBT karena dia kemarin menyinggung LGBT ya. LGBT ya. Begini, aku ini ngajak kalian berpikir linier ya. Aku tidak memvonis merah, hijau, kuning, enggak. Kalau misalkan ada setiap benda warna merah itu oleh seseorang dibuang. Setiap ada warna merah dibuang. Setiap ada warna merah dibuang. Terus ada salah satu yang nggak terima kalau ada warna merah dibuang. Ya, dia nggak terima kalau ada warna merah dibuang. Itu dia nggak terima. Pertanyaanku, orang yang tidak terima itu bisa nggak dikatakan bahwa dia mencintai warna merah itu? Ya, paham ya kalimat yang aku sampaikan. Aku nggak menyimpulkan loh ya, aku tanya. Ada seseorang kalau ketemu benda warna merah dibuang, merah dibuang, merah dibuang. Tiba-tiba ada seseorang yang tidak suka kalau ada warna merah dibuang. Dia protes. Itu kira-kira yang protes itu dia mencintai warna merah itu atau tidak? Silakan dijawab ya. Aku tidak menjawabnya ya. Begitu juga kalau ada sebuah kelompok komunitas yang di sini dituju tentu Islam ya, dalam populasi komunitas Islam ya. Islam ini kan paling terdepan ini ya, menolak LGBT ini kan. Terus ketika Islam menolak LGBT, ada orang tidak terima ya, ada orang memprotes. Kira-kira orang itu suka dengan LGBT enggak? Cinta dengan LGBT enggak? Ya itu terserah lah ya, kalian jawab sendiri ya. Aku tidak menyimpulkan apakah Dajjal itu LGBT atau enggak, aku juga enggak tahu ya. Tetapi dia memprotes ketika Islam tidak mentolerir LGBT. Tuh, dan sekarang dia tambah kalau ngomong nggak salah begini, di rumah-rumah gue ya, pokoknya apa-apa kan nggak merugikan kamu, ngapain tuh kok dilarang, kira-kira begitulah ya. Nah, sekarang aku mau jelaskan. Sekarang begini loh ya, kamu beli sabu-sabu, uang kamu sendiri, kamu hisap-hisap sendiri, ngisapnya di rumahmu sendiri, di dalam kamar-kamarmu sendiri. Semua kan kamu sendiri. Kalau gila kamu sendiri. Tapi kenapa
kalau ketahuan oleh penegak hukum, kamu bisa bermasalah secara hukum. Kan sederhana. Logika sederhana itu begitu. Jadi ketika ada Islam tidak memberikan ruang sama sekali terhadap LGBT, terus dijawab, yang ngelakuin gue sendiri, di rumah gue sendiri, yang terus ngapain lu repot-repot gitu. Itu analoginya seperti tadi itu. Uang lu sendiri, lu nyabu sendiri, lu gila-gila sendiri, di kamar-kamar lu sendiri, di rumah-rumah lu sendiri. Kenapa kalau ketahuan penegak hukum kamu bisa bermasalah dengan hukum? Kan sederhana sebetulnya jawabannya, ya. Jadi salah satu kebencian dia terhadap Islam, ya, karena Islam menolak LGBT ini. Sekarang aku mau jelaskan. Ya. Aku nggak tahu nih, menjelaskannya dalam perspektif Islam dulu apa dalam perspektif Kristen, ya. Ya, dalam perspektif Islam apa Kristen? Oke deh, dalam perspektif Islam dulu ya, aku jelaskan. Sebetulnya begini, bagi anak-anak Abraham, ya, tidak bisa tidak ketika mendiskusikan LGBT, yang khususnya kaum homo, itu mesti yang terngiang dalam kita adalah kisah kaum Nabi Lut, ya. Yang kita kenal seperti itu, mereka kaum yang penyuka sesama jenis, ya, atau yang dikenal homoseksual. Karena apa? Peristiwa itu tercatat dalam kitab suci kita, ya. Jadi Milata Abraham yang itu menurunkan anak-anak Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam. Kalau sudah berbicara LGBT, itu tidak akan pernah, ya, terlupakan tentang bagaimana peristiwa Nabi Lut yang kalau dalam edisi Bible disebut Sodom dan Gomora. Kenapa? Kisah Kanjeng Nabi Lut itu terabadikan dalam kitab suci kita. Ya. Tuh, pertama. Begini, ya, homoseksual itu atau biasa disebut lawat, ya, itu dipandang sebagai dosa di dalam Islam. Jadi perilaku kaum Nabi Lut, ya, itu selain sering disebut juga dengan pahisa, ya, nanti kabait, ya. Aku kurang fasih, lidahku makhrotnya menyebutkan, nanti aku tuliskan aja, ya. Ini introduction dulu supaya kalian bisa memahami. Jadi ada tiga, ya. Lawat itu biasanya disebutkan dengan tiga, homoseksual itu disebutkan dengan tiga, yaitu dengan istilah bisa pahisa, ya, bisa kabait, itu nanti aku jelaskan dua terminologi itu, ya. Oke, sekarang aku mau jelaskan dulu di Quran surat Al-Imran ayat 3, nomornya 110, ya. Quran surat Ali Imran, ya, surat 3 ayatnya 110, ya. Begini, kamu umat Islam, dalam kurung, ya, maksudnya yang kamu itu, ya, kuntum itu, ya, yang dimaksud kuntum itu adalah umat Islam, adalah umat terbaik. Alhamdulillah kan, bahwa umat Islam itu umat terbaik. Ini yang bilang Gusti Allah Agung loh, ya. Ini firman ini, bukan kataku. Karena aku orang Islam ngomong Islam umat terbaik, enggak. Ini firman yang bilang. Kalau masalah orang mau bertanya tentang umat terbaik seperti apa, ya, ini dengar aku jelaskan. Ya.
kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ya. Sekarang ya, sebagai umat terbaik itu tidak tiba-tiba kamu Islam terus kamu jadi umat terbaik, enggak begitu. Ada syaratnya. Jadi enggak kamu distempel agamamu Islam terus kamu umat terbaik. Oh, bukan begitu. Kita bisa dikatakan umat terbaik itu kalau memenuhi syarat-syarat yang harus ditunaikan. Ya, aku baca lengkapnya. Kamu, ya, umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kita tidak berbicara tentang ahli kitabnya, ya, bukan konteks yang sedang kita bahas. Kita berbicara adalah bahwa umat Islam itu dicandakan adalah sebagai umat yang terbaik. Tapi bukan berarti Islam itu cucuk-cucuk jadi umat yang terbaik. Ada syaratnya. Syaratnya itu adalah nih. Pertama, menyeruh yang ma'ruf. Menyeruh yang ma'ruf atau yang baik. Ya. Kedua, mencegah yang mungkar. Yang mungkar atau yang buruk. Berikutnya, ya, beriman kepada Allah. Kepada Allah. Tahu ya iman yang aku maksud ya? Nah, aku perlu jelaskan lagi. Jadi 3 syarat ini. 3 syarat ini. Jadi kalau kamu sebagai orang Islam, ya, mau disebut, mau memenuhi gelar sebagai umat terbaik, kamu harus memenuhi kriterianya ini. Pertama, apa? Ya, menyeruh kepada yang baik. Ya. Mencegah kepada yang mungkar. Berikutnya beriman kepada Allah. Ini syaratnya. Baru kamu bisa dibilang khairum umat. Ya. Jadi bukan ujuk-ujuk kamu Islam. Kalau hanya Islam KTP aja, dari mana kamu mau disebut umat terbaik? Ya. Nih. Ya, umat terbaik. Di sini yang perlu aku sampaikan adalah 2. Ya. Kamu perhatikan, yang satu menyeru kepada kebaikan. Ini pegang ya. Berikutnya yang kedua mencegah kepada yang mungkar, yang buruk. Kalau ini tidak kita diskusikan ya. Ini dulu yang kita bidik. Jadi umat Islam itu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Makanya kamu lihat perjuangan-perjuangan organisasi Islam ya, apapun namanya, itu selalu pada 2 bidang ini. Apakah dia bagian yang menyeru ataukah dia bagian yang mencegah? Yang paling berat itu yang mencegah ini. Kalau menyeru, orang diajak baik, paling ayo kita sholat. Ya kalau dia tidak mau juga tidak masalah. Resikonya lebih ringan. Tapi kalau kita sudah mencegah, ya, dia hobinya mabok, terus kita cegah. Ini lebih berat. Makanya sesama umat Islam juga harus tahu kita masing-masing punya lahan perjuangan itu beda-beda. Yang paling berat tuh yang di sini nih, yang mencegah. Ya. Makanya kita harus saling mendukung. Kita harus lihat. Mencegah ini paling berat. Kalau menyeru saja resikonya kecil. Tuh. Ya. Jadi kalau kita melakukan 3 ini, baru kita menjadi umat yang terbaik. Kalau enggak, ya enggak.
Ini bersyarat itu Islam tuh menjadi umat yang terbaik itu ada syaratnya. Bukan ujuk-ujuk bersyahadat terus kamu jadi umat yang terbaik. Oh, kok enak. Ya. Oke. Ini sudah ya. Aku hapus umat yang terbaik. Tapi kamu pegang itu ya. Menyeru kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar. Oke. Selanjutnya kita buka Quran surat Al-Baqarah. Quran surat Al-Baqarah surat 2 nomornya 223. Ini sepertinya panjang ini, nggak apa-apa ya, panjang ya. Bapaknya mau dibikin tiga seri juga, enggak lah, selesaikan aja sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah dalam kurung yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Oke. Istrimu. Lihat ini kalimatnya. Istrimu adalah ladang bagimu. Betapa indahnya bahasa sastranya Al-Quran. Jadi istri itu ibarat ladang. Istri ya, istri itu ibarat ladang ya, ladang bagimu, maka datangi dia. Jadi dalam konteks ini ya, yang diajak berbicara itu adalah suami ya. Kalau begitu hubungan laki dan perempuan itu sudah diajarkan sejak dulu bahwa suami ini ya laki, istri ini ya perempuan. Gitu loh, ini laki. Ya. Dan ini sesuai fakta. Allah itu menciptakan Adam dan Hawa. Jadi hubungannya Adam dengan Hawa. Allah tidak menciptakan Adam dan Paul. Tidak pernah. Al-Quran begitu, Injil begitu, Torah begitu. Allah itu menciptakan Adam dan Hawa. Allah itu menciptakan laki dan perempuan. Allah itu tidak menciptakan pasangan Adam dan Paul. Yang diciptakan Adam dan Hawa. Jadi hubungan biologis antara manusia itu yang direkomendasi oleh Allah itu ada dalam hubungan gender laki dan perempuan, suami dan istri. Bukan laki sama laki atau perempuan sama perempuan. Bukan ini. Sini nampak, Le? Bukan ini ya. Jadi bukan laki sama laki, perempuan sama perempuan, bukan. Tapi laki sedangkan perempuan. Kalau yang ini salah, kalau yang ini salah. Itu loh. Salah. Nggak boleh. Ya. Oke. Ini supaya si Dajjal itu tahu kenapa orang Islam itu menentang berat LGBT ya. Jadi meskipun LGBT-nya di rumah-rumahnya sendiri, barang-barang dia sendiri tetap dilarang. Supaya tahu, makanya aku kupas tuntas dulu ayat-ayatnya. Nanti kita tinjau dari Al-Quran dan dari Bible juga. Ya. Jadi hubungannya yang direkomendasi itu adalah antara Adam dan Hawa, laki dan perempuan, bukan laki dan laki, perempuan dan perempuan, bukan. Oke, jelas itu ya. Aku hapus sini. Oke. Berikutnya kita buka Quran surat Al-A'raf. Kamu juga buka di situ, Quran surat Al-A'raf surat 7 nomornya
80. Ya. Dikatakan begini. Ya, sebetulnya aku kasih pengantar dulu ya. Ada terdapat 3 ayat yang melabeli perilaku Kanjeng Nabi Lut ini dengan pahisa, ya. Yaitu surat-surat ini nanti yang aku akan bacakan, ya. Begitu juga ini Quran surat An-Naml, ya. Bukan Al-Naml, An-Naml. Bukan Al-Nur tapi An-Nur. Makanya kalau ada murtadin ngakunya bekas guru tafsir Al-Quran tapi pernah ngajar di pondok pesantren, bilang kok Al-Zaitun itu loh. Itu dari situ aja nampak gobloknya dan dia bohong. Kalau orang tahu sorop nahu, nggak ada Al-Zaitun tuh nggak ada. Yang ada itu Az-Zaitun. Nggak ada. Kamu sholat di mana? Di Al-Taqwa. Nggak ada itu. Yang ada At-Taqwa. Ya. Jadi makanya kalau orang Islam yang paham nahu sorof, tahu ini geblek satu ini bohong ini kalau dia murtadin satu ini ngaku pakar tafsir Al-Quran. Orang ngomong Az-Zaitun aja nggak becus kok. Mana ada? Saya dulu ngajar di Al-Zaitun. Mana ada? Tapi itu hal lain lah ya. Karena ini ada salah tulis. Kok disuruh Al-Naml? Enggak. An-Naml ya. Kalau Nur itu An-Nur. Jadi tidak semua huruf-huruf dalam Al-Quran itu diksinya itu langsung pakai kata sandang al. Enggak. Ada aturan mainnya. Tapi itu hal lain lah. Ini kebetulan pas lewat aja ya. Oke. Ini surat 2754 ya. Kemudian ini dikompilasi nih Quran surat Al-Ankabut ya, surat 2928 ya. Ini semua ya menjelaskan tentang ini loh. Aku harus hati-hati nih, takut salah nulisnya ini. Pahisa. Nih. Ya. Aku jelaskan. Mulai yang atas ya. Al-A'raf surat 780. Kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah ketika dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan pahisa itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia sebelummu?" Jadi pelopor utama homoseksual itu ya kaum Lut ini, kaumnya Kanjeng Nabi Lut ini. Ya, disebut pahisa. Ya. Berikutnya An-Naml 2754. Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan pahisah itu sedang kamu memperlihatkannya?" Ya. Begitu juga Quran surat Al-Ankabut 2928. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan pahisah yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat sebelum kamu." Ya. Jadi disebut pahisa. Ini harus hati-hati nih karena ini menyangkut terminologi ini. Pahisa, ya. Jadi homos. Itu ya. Oke. Aku jelaskan. Pola kata pahisa itu menunjukkan sesuatu yang buruk. Jadi diksi pahisa itu sebetulnya menunjukkan sesuatu yang buruk, keji, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang dibenci, itu ya. Jadi sebetulnya kata pahisa itu merujuk ke sana, ya. Kata pahisa itu ada 13 kali disebutkan dalam Al-Quran, ya. Dengan bermacam-macam makna. Ya, bermacam-macam makna.
ketika dia ada di surat Al-A'raf ya, surat 7 ya, surat 8, surat aku ulangi. Ketika ada di surat Al-A'raf ini ya, surat 780 maksudku, surat Al-An'am 27 berapa ini? 56. 2754 ya. 2928. Di sini Pak Isa dimaknai homo. Jadi hati-hati ya. Tidak semua Pak Isa itu dimaknai homo. Dalam konteks ini homo. Karena aslinya Pak Isa itu artinya perbuatan yang menjijikkan, perbuatan buruk, perbuatan tercela, itu Pak Isa. Nanti ada di ayat lain tuh menggunakan kata Pak Isa, tapi dia tidak bisa dipahami sebagai homo. Ya. Jadi tergantung narasinya, ya, diksinya itu apa saja yang digunakan. Ya. Dan Pak Isa ini 13 kali disebut dalam Al-Qur'an ya. Tapi ketika Pak Isa dalam ayat-ayat ini ya, dia itu merujuk pada perbuatan homo ini. Ini kok di ayat lain lagi ya. Itu maksudku supaya kamu tahu. Oke. Sekarang aku jelaskan ya. Ini Al-A'raf 781 ya. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Aku nggak usah tulis lah ya, lanjutannya ini 81. Jadi perbuatan itu, aduh wis melampaui batas gitu loh. Ya. Melampaui batas. Nanti ada lagi, dia tidak pakai fahisa tapi pakai kabait ya. Pakai kabait. Itu ada di 2174 ya. Ada di Quran surat ya, ini ya. Al-Anbiya ya 2174. Ini dia pakai nggak pakai fahisa dia ya. Pakai kabait. Kabait. Nih ya. Nanti kabait ini dipakai lagi di istilah lain lagi artinya loh ya. Jangan jadi ini apa ya? Aku takutnya kalian nanti salah dipukul rata. Pokoknya kabait itu Pak Isa itu homo. Enggak begitu. Tergantung kalimatnya ya. Seperti contoh di surat Al-A'raf surat 7157 itu berhubungan dengan makanan yang diharamkan seperti babi, darah, bangkai. Dia juga pakai kabait ini ya. Oke. Tapi yang perlu aku sampaikan ke kalian supaya kalian tahu, Al-Qur'an itu menggunakan dua istilah ini ya. Kabait dan faisa ini kalau itu berhubungan dengan Kanjeng Nabi Lut, maka dia itu menjelaskan tentang ini ya. Oke, itu dulu. Sekarang episodenya, ini episodenya sama persis dengan yang di Alkitab ya. Di surat Hud ya, ini sudah jelas lah ya, faisa dan kabaitnya sudah jelas ya. Hapus lagi karena ya memang papannya kecil. Sekarang episodenya ya, alur ceritanya ya. Quran, bentar, mana tadi? Quran surat Quran surat Hud ya. Hud itu suratnya 1181 ya. 81. Begini episodenya. Mereka para malaikat itu, maksudnya mereka itu para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam. Dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka
Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Itu di ayat ini. Ini panjang ya, maka ayat lainnya aku ceritakan saja. Ini malaikat ini sebetulnya datangnya ke Kanjeng Nabi Ibrahim dulu. Seperti kita tahu Kanjeng Nabi Ibrahim itu punya keponakan gitu ya, jadi nabi ya Nabi Lut ini. Jadi datangnya ke Kanjeng Nabi Ibrahim dulu. Ya. Baru ke Kanjeng Nabi Lut. Nah, ketika malaikat ini, ya masa malaikat jelek, ya nggak mungkin lah ya. Malaikat ini yang ganteng-ganteng ini masuk ke rumahnya Kanjeng Nabi Lut. Ini aku cerita aja, karena kalau aku baca ayatnya panjang nanti. Ya, itu orang-orang kampung itu pada datang, minta supaya tamunya itu dikeluarin. Gitu ya. Nanti kalau istilah Alkitab itu dipakai, aku jelaskan nanti ya. Dipakai gitu ya. Dan itu Kanjeng Nabi Lut menawarkan putrinya. Dia bilang, kamu kan tahu bahwa kami tidak punya selera terhadap wanita. Nah, Kanjeng Nabi Lut itu ketakutan. Nah, maka terus dijelaskan, Lut kamu jangan takut. Gampangnya gini, sudahlah Kang Mas Lut jangan takut. Kami ini malaikat gitu. Ya, nanti kamu pergi dari kota ini ya sebelum subuh ya, malam-malam pergi. Dan nggak boleh noleh ke belakang. Nah, itu seperti menjadi, mungkin dari sini asalnya ya. Kita kalau suruh pergi itu dulu zaman aku masih kecil dulu sama bapak sama mama ya, sama orang-orang tua itu kalau pergi itu nggak boleh noleh ke belakang. Mungkin awalnya dari kisah ini ya. Ya kalau kita sih supaya tidak terbawa memori yang sudah ya sudahlah, mungkin begitu ya. Tapi kalau di sini memang dilarang, tidak boleh. Jadi suruh keluar kota nggak boleh lihat ke belakang. Kecuali istrimu. Karena apa? Kota itu mau diluluhlantakkan sama malaikat. Ya, sama malaikat mau diluluhlantakkan. Oke. Berikutnya itu dijelaskan di surat Hud 82 ya. Surat Hud 82. Aku tulis di sini aja biar hemat. Plus 82. Begini. Maka ketika keputusan kami datang, maksudnya kami Allah, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Coba, bagaimana kerasnya itu hukuman Allah. Kalau dalam Alkitab nanti kita baca disebut dengan api belerang. Ya, lihat itu, dihukum sama Allah. Kami menjungkir balikkan negeri, jungkir balikkan mungkin gempa gini ya, terus dibalik gini. Kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Coba. Sekarang sehubungan dengan istrinya Nabi Lut itu biasanya, tapi ini hanya sekilas karena bukan topik yang sedang kita diskusikan. Itu terjadi perdebatan itu. Istrinya Nabi Lut itu kena hukuman enggak? Kalau kena hukuman apa sebabnya? Itu terjadi perdebatan ya. Kalau di kitab Kejadian ya, di kitab Kejadian ini sama. Ceritanya hampir sama persis ya. Kitab Kejadian 19:26 itu dikatakan begini. Tetapi istri Lot, ya kita Lut dia Lot gitu loh ya, sama aja itu menuju pada orang yang sama ya. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang. Nah, padahal kan tidak boleh menoleh ke belakang seperti Al-Quran tadi bilang jangan menoleh ke belakang ya. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Menjadi tiang garam istrinya Lot itu. Tiang garam. Apa ini tiang garam? Ini kalau Kristen-Kristen yang goblok-goblok itu nggak ngerti ini. Apa maksudnya tiang garam? Kalau yang terdidik, yang sekolah, yang mengikuti pembelajaran Bible, dia ngerti istilah tiang garam ini. Tapi kalau yang Kristen-Kristen goblok yang hanya bisa menghujat aja itu karena beragama tidak pakai akal tapi pakai hati aja, langsung cinta ya.
dan juga tidak pernah baca Alkitab, dia tidak tahu tiang garam ini apa. Jadi istri Lut itu dijadikan tiang garam. Ya, nanti akan kapan-kapan kita bahas apa sih tiang garam itu, karena ini nanti perlu waktu lagi. Ya, tiang garam sama dengan di Al-Quran, menjadi yang terhukum juga. Oke, itu yang aku sampaikan dalam perspektif Islam, ya. Jadi Islam melarang keras LGBT itu. Nah, sekarang baru aku jelaskan begini. Aku kalau menjelaskan tentang tadi, ya, mencegah yang mungkar dan menyeru yang ma'ruf, yang baik, itu aku ingat dulu masih mudanya, masih top-topnya, awal-awalnya dai sejuta umat, yaitu semoga Allah merahmatinya almarhum Kiai Haji Bapak Zainuddin MZ itu, ya. Itu menjelaskan, yang jina-jina gue, pakai duit-duit gue, di rumah-rumah gue, ngapain lu yang keberatan? Nah, gitu. Ya, itu aku jadi teringat masa-masa itu dan dijelaskan oleh beliaunya, ya. Karena apa? Kalau orang yang beriman, ini supaya si Dajjal itu bisa mengerti. Kenapa orang Islam melarang keras LGBT, meskipun itu barang-barang lu, duit-duit lu mainnya di rumah-rumah lu. Tapi kenapa Islam itu melarang keras LGBT? Ya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Zainuddin MZ itu begini. Apabila dalam sebuah teritorial komunitas tertentu, ketika ada kemungkaran dan orang-orang yang beriman itu tidak mencegahnya, ya, tidak mencegah dengan memberikan peringatan atau mengingatkan atau bagaimana, ya, pokoknya mencegah supaya itu tidak terjadi, gitu intinya. Maka ketika hukuman Allah datang, itu tidak hanya menghantam orang yang LGBT saja, yang beriman pun itu kena hantam. Itu masalahnya. Jadi jangan ngomong barang-barang gue kena penyakit diri gue sendiri, main di rumah-rumah gue sendiri, ngapain urusan sama lo? Ngapain lu keberatan? Oh, nggak sesederhana itu, bos. Kalau hukum Allah datang itu, sedangkan kami berdiam tidak mencegah, hukuman itu akan meluluh lantakkan siapapun. Seperti Lut itu, kenapa disuruh keluar? Negeri itu mau dihabisi. Kalau Lut tidak keluar, luluh lantak dia. Ya, logika berpikirnya seperti itu. Apakah logika berpikir Islam ini salah? Nanti kita lihat bagaimana Alkitab mengatakan. Ternyata sama, karena ini kan dalam anak-anak Abraham ini, ya, itu berdasarkan dari sumber yang sama, yaitu Gusti Allah yang mau agung itu. Jadi ada ajaran-ajaran, nilai-nilai yang itu masih terus berlaku sampai akhir, dari mulai Yahudi, Nasrani, Islam itu tetap berlaku. Ya seperti ini, mencegah yang mungkar dan menyeru kepada yang ma'ruf. Itu ternyata masih berlaku. Gitu loh. Ya. Jadi alasannya itu. Kenapa kami itu, ya memang semuanya itu punya elu, tapi kami mencegah. Karena apa? Kami diwajibkan amar ma'ruf nahi munkar, seperti ayat yang sudah aku jelaskan tadi. Karena kalau nggak kami beramal ma'ruf nahi munkar, ketika laknat hukuman Allah datang, itu juga akan menimpa kami. Lu enak ngelakuin LGBT, kami yang nggak ngelakuin kena juga hukumannya, karena kami nggak memperingatkan. Tahu kamu sekarang? Ya, itu alasannya. Ya, jadi umat Islam itu menjadi khairum umat yang terbaik kalau dia melaksanakan topik kali ini. Sebetulnya 3, ya, beriman kepada Allah, tapi topik yang sedang kita kaji ini menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, baru bisa disebut umat terbaik. Kalau itu tidak dilakukan, omong kosong, jangan ngaku-ngaku sebagai umat terbaik. Jadi ada landasan pijakan dalilnya, bos. Ya. Oke, sudah aku jawab, ya, dalam perspektif keislaman, ya. Bagaimana LGBT
itu dilarang keras. Ya. Dilarang keras. Karena Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Paul. Ya. Jadi laki ya sama perempuan, jangan laki sama laki atau perempuan sama perempuan. Ya. Itu alasannya. Kenapa kita selalu mencegah LGBT? Meskipun itu barang-barang elu, rumah-rumah elu, kalau sakit elu sendiri. Tidak sesederhana itu. Kalau hukuman itu datang juga menimpa semuanya. Dan karena kami diperintahkan beramar ma'ruf nahi munkar. Sekarang lepas dari agama lah. Pikir nalar sehat aja lah. Anjing aja tahu kok yang mana laki mana perempuan. Ya. Kambing di belakang rumah, sapi, apalagi kucing, apalagi ayam, binatang itu tahu kok gender dia, mana yang laki mana perempuan. Burung itu, masa yang manusia yang dikasih akal waras nggak bisa bedakan mana laki mana perempuan? Justru yang diembat yang sama-sama lakinya itu gimana? Jadi dari hukum moral aja itu sudah melanggar, apalagi dari hukum agama. Ya. Oke. Sekarang kita dari sudut pandang Bible. Ya, supaya fair. Makanya aku juga heran. Ini kan katanya sih, aku kan nggak tahu, aku belum pernah ketemu dia. Kata informasinya sih, si Dajjal ini pendeta. Kalau dia pendeta atau bukan itu aku sebatas masih wait and see ya, apa iya ya. Cuman kalau dia didanai oleh sebuah lembaga dan lembaga itu hubungannya dengan keberagamaan, itu iya. Ya. Itu dengan bacaan-bacaan kegiatannya itu aku katakan iya. Ya, tapi kalau dia pendeta atau bukan itu aku kurang begitu tahu sih ya. Cuman kalau lihat lembaganya kan bisa dilihat itu kegiatannya apa. Kegiatan dia itu di kelembagaan yang berhubungan dengan agama. Berarti kan yang mendanai dia lembaga agama. Ya, nggak mungkin dari sini ke Jerman itu naik pesawat bayar pakai daun jati, nggak mungkin. Pakai daun pisang nggak mungkin, pakai duit itu. Nah, duitnya dari mana? Logikanya kan sederhana sekali gitu. Jadi meskipun aku tidak pernah tahu bukti nyatanya, tapi nalarku mengatakan dia dilembagai oleh lembaga agama, itu iya. Kalau yang dia pendeta atau tidak, itu aku kurang tahu ya. Memang ada yang mengatakan pendeta. Begini yang aku maksud. Terlepas dia pendeta ataupun bukan pendeta, tetapi dia yang hidup ya dalam sebuah lembaga agama, apakah dia tidak pernah baca kitabnya ya, bahwa Bible, Injil, begitu juga perjanjian, gini aja lah, kalau aku bilang Injil nanti agak repot, aku bilang perjanjian lama dan perjanjian baru gitu aja lah. Nanti kalau aku bilang Injil yang lainnya nggak terikut nanti ya. Yang mana perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama-sama melarang. Itu dia kok geblek apa nggak pernah baca ya. Bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu persis seperti Al-Quran menentang yang namanya LGBT. Terus dia yang katanya pendeta dan hidup dalam lingkungan keberagaman, kok menggugat Islam karena Islam menentang LGBT itu warasnya itu habis kemana? Apa sudah habis warasnya, tinggal gendengnya aja. Ya. Oke, kita coba buka. Sama ini ya, setelah aku baca sama. Markus 10, 6 sampai 8 ya. Kitab Markus. Ya. Markus, berapa jam, Le? 10. Waduh, 1 jam 9 menit. Yang jelas ini panjang ini ya. Kalian maklum lah ya. Daripada aku bikin dua
satu seri lagi, enggak lah ya. Kita akan beralih ke topik lain nanti. 10, 6 sampai 8. Ya, 6 sampai 8. Begini. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Nah, bener kan kataku tadi? Adam dan Hawa kan? Bukan Adam dan Paul. Ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Yang perlu aku jelaskan di sini, Perjanjian Baru pun merekomendasi hubungan yang sah itu, yang dibenarkan itu lewat perkawinan itu adalah laki-laki dan perempuan. Bukan perempuan dan perempuan atau laki-laki dan laki-laki. Monyet aja tahu mana laki mana perempuan, kok masa manusia tidak tahu. Makanya ini juga yang namanya medsos ya. Itu kalau aku dikirimi berita ada di gereja di mana laki dengan laki dinikahkan, perempuan dengan perempuan dinikahkan. Ini aku bilang ini gereja sesat ini. Kenapa? Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Tapi yang namanya medsos ya, apakah benar, apakah itu editan, aku juga tidak tahu. Tapi kalau itu benar, itu sudah sesat dari Alkitab. Alkitab itu laki ya sama perempuan, bukan laki sama laki, perempuan sama perempuan. Nggak tahu ini gereja model apa seperti ini. Ya, aku kalau salah, tak bilang benar. Makanya aku kemarin kan bilang, aku harus tunduk terhadap kebenaran yang faktual. Alkitab itu tidak mengajarkan Tritunggal. Maka konsep Tritunggal itu tidak Alkitabiah. Begitu juga Alkitab tidak mengajarkan LGBT. Maka kalau ada gereja-gereja ya yang itu melegalkan LGBT, itu dia menyalahi Alkitab. Aku baca Alkitab itu tidak ada itu yang merestui LGBT. Kok itu ada gereja, ada perkawinan antara laki-laki dan perempuan-perempuan. Terus apalagi si Dajjal ini juga hidup di komunitas keberagamaan. Apa dia nggak pernah baca kitabnya? Jadi Markus ini sama dengan tadi di Al-Quran tadi, bahwa istrimu adalah ladangmu ya. Yang direkomendasi itu laki dengan perempuan. Gitu loh. Masa sulit memahami Alkitab gini aja? Sekarang kita lihat, ya, kita lihat imamat, ya, imamat 18:22, ya, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Jadi di sini juga istilah kekejian sama seperti di Al-Quran tadi, itu namanya fahisa tadi itu. Jadi fahisa itu perbuatan jelek ya, kekejian ini tadi. Ya. Di sini disebut janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Itu. Ini ancamannya ini berat ini. Di Imamat 20:13. Ini si Dajjal itu seharusnya baca ini, ya. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan satu kekejian, fahisa tadi, ya, sama kobais tadi, ya. Keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertumpah kepada mereka sendiri. Hukum mati, bos. Ini nggak pernah dibaca apa gimana kalau nggak tahu kalau dihukum mati kalau homo itu. Hukum mati. Ya. Sekarang kita lihat di Kejadian 19:4-5. Buahnya ini ayat-ayatnya ini, ya. Kejadian 19:4-5.
Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki di kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali dengan datang mengepung rumah itu. Rupanya apa? Rupanya Nabi Lut. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai." Ada pakai istilah kami pakai. Ya. Apa ini kami pakai ini? Jadi sama seperti Al-Quran tadi. Jadi ini satu kota nih ngerubung, datangi rumahnya kaum Nabi Lut. Tamunya tuh mau diminta, mau dipakai. Ya. Jadi kalau dipakai itu bahasa Ibraninya yada. Ya. Itu seperti tadi bersinonim tentang hubungan seksual. Dipakai itu, ya. Oke. Yada kalau Ibraninya. Sekarang Ulangan 23:17. Di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti, dan di antara anak-anak laki-laki Israel janganlah ada semburit bakti. Semburit. Tahu kalian semburit itu apa? Ya. Nanti aku jelaskan. Ya. Apa itu semburit? Ya. Kemudian Roma 1:26-27. Roma ya. 1:26-27. Karena Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Jadi disebut juga homo itu hawa nafsu yang memalukan. Ya tadi ya faiz ya kobais tadi, faisa tadi. Ya. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Coba. Ya. Kurang lengkap lagi. Nih. Di sini nampak, Le? Nih ya, 1 Korintus 6 9 sampai 10. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga? Tidak akan dapat bagian dalam kerajaan surga. Ya. Janganlah sesat. Siapa saja yang tidak dapat kerajaan surga ini? Lihat ini. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Pemburit ini juga nggak dapat kerajaan surga. Ya. Orang kikir, pemabuk, pembelah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Yang kita bidik pemburitnya. Jadi ini bagian-bagian orang yang tidak dapat kerajaan surga, diantaranya orang pemburit. Ya. Apa pemburit itu? Aku agak jijik juga menjelaskan sama kalian. Ya. Pemburit itu adalah orang yang berhubungan seks sesama laki-laki yang mana spermanya dipancarkan ke dalam anus laki-laki pasangannya. Itu dia. Homo. Ini nggak dapat kerajaan surga ini. Ya. Nggak dapat kerajaan surga. Ya. Atau kalau dalam bahasa Yunani-nya itu disebut arsenokoitai. Ya. Kalau banci itu bahasa Yunani-nya malakoi. Jadi banyak-banyak istilah. Kalau kita kaji ini banyak-banyak istilah yang kita pahami. Ya. Oke, yang terakhir untuk ini ya, kamu baca di Yudas 1:7. Ya. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Jadi itu disebut kepuasan-kepuasan yang tak wajar LGBT itu. Telah menanggung siksa
api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Tuh coba. Sudah seperti itu penjelasannya. Ya. Ini sama larangan. Di dalam perjanjian terakhir dilarang, dalam perjanjian baru dilarang, dalam perjanjian lama juga dilarang. Bible, ambilkan ini supaya lebih puas lagi kalian. Ya. Ini peristiwanya nih asik gini ceritanya ini ya. Asik. Jadi kalau kalian mau baca episode ini itu dibaca sebetulnya itu di Kejadian 19 dengan perikop Sodom dan Gomora. Nih, nampak ini. Ini perikopnya, ya. Nampak Sodom dan Gomora ya. Tapi sebetulnya jangan langsung ke sini. Ada introduction-nya. Introduction-nya ini, ya. Ini introduction-nya itu di Kejadian 18, ya. Di introduction-nya ini jelas sekali ya. Panjang ini ya. Panjang. Jadi kalau kalian mau baca Lut, kalau di Al-Quran tadi ayat-ayatnya sudah aku jelaskan ya. Ini aku hapus sekarang. Itu kalian baca dulu ya. Di Kejadian 18 ya. Itu ayat 16 sampai 33. 16 sampai 33. Ini introduction-nya, tapi paling utamanya itu di Kejadian 19. Ini kontennya. Ini introduction-nya, kontennya ya. Ini sampai selesai. Dia selesainya sampai panjang ini. Sampai ke 29. Sampai ke begini maksudku. 1 sampai ke 29. Ya. Sekarang aku baca aja karena panjangnya ayat ini supaya kalian dapat gambaran. Tentunya aku pilih yang apa namanya? Yang penting-penting saja. Ini di doa syafaat Abraham untuk Sodom. Sama sebelum ke Lut, sebelum melulantaan kota Sodom dan Gomora itu malaikatnya mampir dulu ke Abraham, ya. Sama seperti di Al-Qur'an juga begitu, ya. Aku mulai di surat Kejadian 18 23 ya. Ini supaya aku titik beratkan kenapa barang-barang lu sendiri di rumah-rumah lu sendiri kalau kena penyakit lu sendiri tapi LGBT itu juga dicegah oleh orang lain itu kenapa? Ini dijawab nih sama Alkitab. Ya. Kalau tadi kan dalam perspektif Islam aku sudah jelaskan. Karena Islam itu disuruh melakukan perbuatan mencegah yang mungkar ya dan menyeru yang ma'ruf. Kalau itu tidak dilakukan, jangan bilang sebagai umat yang terbaik. Kalau itu tidak dilakukan, kalau hukuman Allah itu datang, dia akan meluluhlantakkan semua, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan. Kenapa? Kalau yang melakukan jelas, kalau nggak melakukan kenapa? Lah karena dia diam nggak mengingatkan, ya dihajar sisan. Gitu. Oke. Aku baca, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan menyelamatkan orang benar bersama dengan orang fasik? Nah, jadi ini kegundahan pergumulan Kanjeng Nabi Ibrahim atau Abraham tentang Sodom dan Gomora yang mau diluluhlantakkan sama Allah. Maka dia bertanya, apakah, karena di dalam itu kan ada orang fasik, ada orang benar juga. Maka dia mengatakan, apakah engkau akan melenyapkan orang-orang benar bersama dengan orang fasik? Coba, ya. Ini diplomasinya ini bagus ini, tawar-menawarnya bagus ya. Aku baca agak panjang supaya kalian paham benar. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mau mengampuninya karena ke-50 orang yang benar ada di dalamnya itu? Dijawab sama Allah. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian ya, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Nah, ini permintaan Abraham. Orang benar sama orang fasik sama-sama dibunuh. Karena apa? Orang benarnya tidak memperingatkan. Itu loh. Ya. Oke. Sekarang aku langsung ke 26.
Tuhan berfirman, jika kau dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Nah, ini terjadi berkaitan gini ya. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Nah, bagus bahasanya, aku adalah debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Ya, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Ditawar lagi Abraham melanjutkan perkataan, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Nah, terus panjang nih tawar menawar ya, tawar menawar sampai akhirnya ya. Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini. Yang terakhir maksudnya Ibrahim itu ya, maksudnya Abraham. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, maksudnya Allah itu ya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, kembali Abraham ke tempat tinggalnya. Ya, pertanyaannya kalau kita lihat, kenapa kok akhirnya diluluh lantakkan juga? Karena di sana sudah tidak ada lagi orang yang beriman yang tidak melakukan LGBT ini. Seperti katanya ayat yang awal, kan sudah dikepung sama orang-orang kota itu, diminta itu tamunya malaikat itu karena ganteng kan. Masa malaikat jelek juga nggak ada. Di sana sudah tidak ada lagi gitu. Makanya itu, kenapa orang Islam mencegah? Kalau nggak dicegah ini akan menular. Mungkin satu kota, satu rumah dulu LGBT. Nggak dicegah, nanti 2 rumah. Nggak dicegah, 3 rumah. Nggak dicegah, 4. Lama-lama terus satu kota itu LGBT semua. Mampus. Ya, dari sini semoga pahamlah kalian. Ya, jadi jangan ngomong lagi LGBT gue sendiri, barang-barang gue sendiri. Ya. Semoga jelas di sini. Sudah aku jelaskan dan sudah cukup lah ya. Kenapa? Sebentar aku carikan lagi, mungkin ada yang perlu. Biasanya kalau sudah ditutup baru ingat. Bagaimana? Tapi katanya memorinya mau habis. Aku kira sudah cukup, itulah ya. Jadi itu aku tutup aja. Kesimpulannya bahwa perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir sama-sama melarang LGBT. Maka jangan karena kamu suka LGBT, ya ini si Dajjal ini, aku tidak mengatakan kalau kamu suka LGBT maka ketika Islam itu melarang LGBT lalu kebencianmu kepada Islam itu semakin membabi buta. Tidak. Walaupun itu barang-barang kamu sendiri, kalau sakit kamu sendiri, tapi dalam Islam karena dia akan meraih sebagai khairul umat terbaik, dia harus mencegah yang mungkar dan menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah yang jelek, menyeru kepada yang baik. Itu alasannya, ya. Dan itu semua direkomendasi oleh perjanjian lama dan perjanjian baru sama-sama tidak mengizinkan LGBT. Lah lu katanya pendeta, lu katanya kerja di keberagam, lu gila LGBT, gimana ceritanya? Oke, itu aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.